Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-syaikh al-imam barakatul anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 48. Baris ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, anna syahra ramadhana, bahwa bulan Ramadan itu, syahrun mubarakun, adalah bulan yang diberkahi, alal muslimina, atas orang-orang muslim. Jadi bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan itu artinya tambahnya kebaikan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya umat-umat Islam itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Ibadahnya meningkat, rezekinya juga meningkat, kemudian aktivitas keagamaannya meningkat. Itu namanya berkah, itu namanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil yaumis sabi'i asyara minhu, dan di dalam hari ke-17 dari bulan Ramadan itu, kanat waq'atu badrin, pada dahulu terjadilah perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar itu perang pertama umat Islam dengan orang-orang kafir, dan dimenangkan oleh Allah oleh umat Islam. Wa huwa yaumul furqan, yaitu hari Al-Furqan. Al-Furqan berarti Al-Quran. Berarti
Yaumul Furqan adalah hari diturunnya Al-Furqan, hari diturunnya Al-Quran. Berarti Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Di sini dijelaskan 17 Ramadan Yaumul Furqan, hari turunnya Al-Quran. Terjadi juga perang Badar. Berarti Lailatul Qadar pernah terjadi, bukan sepertiga yang ganjil, hadirin sekalian, bukan sepertiga yang terakhir. 17 Ramadan kan bukan sepertiga yang terakhir. Sepertiga terakhir yang ganjil adalah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. 17 di putaran kedua, bukan sepertiga yang ganjil. Itu berarti bahwa Lailatul Qadar juga terjadi, bisa terjadi selain pada sepertiga yang terakhir di dalam bulan Ramadan, hadirin sekalian. Yaumul Furqan adalah bulannya Al-Quranul Karim. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan, pasukan umat Islam dan pasukan orang kafir. Umat Islam jumlahnya 313, umat orang kafir jumlahnya 1000 lawan 313, lalu dimenangkan oleh umat Islam. Itu menunjukkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir dari Mekah ke Madinah dengan persiapan yang lengkap, dengan kuda yang lengkap. Umat Islam di Madinah, di pinggir kota Madinah, tidak memiliki persiapan yang memadai. Badar itu letaknya dekat dengan Madinah, lalu bisa mengalahkan orang kafir itu tidak lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Allah menurunkan junudan lam tarauha, pasukan-pasukan yang mereka tidak lihat, yaitu pasukan malaikat. Jadi langsung dibantu oleh malaikat sehingga umat Islam memenangi peperangan di perang Badar, hadirin sekalian. Wa fi Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan juga, kana fathu Makkah musyarrafati, terjadinya penaklukan kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah, dan kaum muslimin. Jadi penaklukan kota Mekah juga terjadi pada bulan Ramadan, hadirin sekalian. Wa dukhulun nasi fi dinillahi afwaja, dan masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Berbondong-bondong maksudnya ramai-ramai, banyak, semuanya memeluk Islam. Itu pada peristiwa Fathu Mekah, yaitu pada saat itu Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, hadirin sekalian. Nah, itu diabadikan di dalam surat An-Nasr, yang suratnya sudah kita hafal semua, yaitu Mekah ditaklukkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu terjadi juga di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan banyak peristiwa-peristiwa penting, kemenangan umat Islam terjadi pada bulan Ramadan. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu Lailatul Qadri, ada malam Qadar, ada Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahrin, yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita ibadah pada malam itu sama nilainya dengan ibadah 1000 bulan, hadirin sekalian. Malam itu dirahasiakan oleh Allah. Karena dirahasiakan oleh Allah, maka hendaklah tiap malam Ramadan ibadah. Tiap malam Ramadan ibadah sungguh-sungguh. Pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar secara pasti, karena Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan dan terjadi setiap tahun, yang malamnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dirahasiakannya, hikmahnya diantaranya adalah
agar tiap malam Ramadan kita beribadah sungguh-sungguh, sehingga tiap Ramadan sungguh-sungguh ibadah, maka Lailatul Qadar kita dapatkan hadirin sekalian. Wa man adrakaha, barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, wa amila fiha, dan beramal di dalamnya, di dalam Lailatul Qadar itu, bita'atillahi, dengan taat pada Allah. Jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar, baik tahu maupun gak tahu malam ini Lailatul Qadar atau bukan, tapi pada malam itu dia sedang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isna asyara sanatan, masalan, misalkan selama 12 tahun. Jadi tiap Lailatul Qadar dia dapat. Maksudnya pada saat Lailatul Qadar dia sedang ibadah. Itu berarti tiap Ramadan dia ibadah sungguh-sungguh, sehingga Lailatul Qadar selalu dia dapatkan selama 12 tahun. Misalkan hadirin sekalian, karena bimasabati man asya fi ta'atillah, maka orang tersebut menyerupai orang yang hidup di dalam taat pada Allah alfasanatin, selama 1000 tahun. Jadi kalau kita 12 tahun ibadah ketemu Lailatul Qadar setiap tahunnya, maka orang tersebut sama dengan ibadah 1000 tahun hadirin sekalian. Bisa kita hitung sendiri, yaitu 12 kali 1000 bulan, itu kurang lebih 1000 tahun orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah mengalahkan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang 900 tahun. Nabi Nuh itu 900 tahun, umarnya sekitar itu. Berarti Nabi Adam sekitar 1000 tahunan hadirin sekalian umurnya. Kita bisa bayangkan umur umat Nabi Muhammad yang pendek, yang hanya 60 tahunan, bisa mengalahkan amal yang 1000 tahun, diantaranya berkat Lailatul Qadar hadirin sekalian. Maka Lailatul Qadar usahakan tiap tahun kita dapatkan. Caranya, ibadahnya tiap malam Ramadan hadirin sekalian. Nah, lebih utama lagi sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir umumnya orang sudah sibuk lebaran hadirin sekalian. Nah, biarkan orang sibuk lebaran, kita nggak bisa ngelarang. Yang penting kita sibuk ibadah hadirin sekalian. Kalau nggak bisa, ya sibuk ibadah juga, sibuk lebaran juga. Yang penting ibadah jangan ditinggal hadirin sekalian. Jadi yang penting ibadah jangan ditinggal. Keluarga kita juga kita pesankan, ini malam yang utama. Jangan sampai kesibukan dunia kita mengalahkan akhirat. Terus kita ingatkan diri kita dan keluarga kita. Fahal syai'un a'zamu min zalika wa ajallu qadran. Maka apakah ada yang lebih besar keutamaannya dan yang lebih agung keutamaannya mengalahkan Lailatul Qadar ini? Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ada yang lebih agung yang bisa mengalahkan kemuliaan Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan kita ibadah tiap malam agar Lailatul Qadar kita dapatkan. Wa kam fi Ramadan minal barakati wal khairati. Berapakah di dalam bulan Ramadan keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan? Jawabannya adalah sangat banyak keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Fatuba, maka berbahagialah, liman arafa, bagi orang yang mengetahui, qadrahu, nilai bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, wal tanama awqatihi, dan sibuk waktunya, wasa'atihi, dan tiap saatnya, wastaghraqa lailahu, dan menghabiskan malam-malamnya,
wa ayyamahu dan hari-harinya bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih dengan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi sangat beruntung sekali orang yang malamnya disibukkan ibadah, yang siang harinya disibukkan beramal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nilainya begitu besar, keberkahannya begitu besar. Zalika, yang demikian itu, fadlullah, adalah karunia Allah. Jadi orang bisa beribadah itu karunia Allah. Orang bisa taat pada Allah itu karunia Allah. Gak semua orang dikasih, hadirin sekalian. Yu'tihi mayyasha, yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Jadi orang bisa beribadah dengan baik, itu karunia Allah yang Allah kehendaki. Siapa yang ingin dikasih, hadirin sekalian, dan tidak semua orang dikasih. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik karunia yang besar. Jadi Allah itu pemilik karunia yang besar. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa karunia Allah yang paling besar bukan harta, hadirin sekalian, bukan pangkat dan jabatan, bukan dikasih dunia yang banyak, tetapi bisa ibadah, bisa taat pada Allah, bisa membaca Quran. Itu adalah karunia Allah yang besar, hadirin sekalian. Jadi kalau kita bisa dikasih nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya bangun malam untuk ibadah, itu karunia Allah yang besar, hadirin sekalian, yang tidak semua orang dikasih. Kita sering menganggap karunia yang besar itu dapat duit yang banyak, untungnya besar, lalu bisnisnya lancar, itu juga karunia, tetapi tidak yang besar, hadirin sekalian. Karunia Allah yang besar, kalau anugerah yang diberikan oleh Allah digunakan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.